Nah, antara sadar tidak sadar, karena kondisi pada waktu itu saya sakit keras, infeksi nih mas, nah, infeksi, saya naik motor satu itu infeksi gitu, infeksi akhirnya diinsisi dokter itu belum proses masuk ke rumah sakit. Nah, saya bicara temperatur saya tinggi, nah itulah saya pada waktu itu kayak sadar dan tidak sadar kayak didatengin. Nah, yang saya sendiri, saya tahu mengatakan itu yang saya sendiri kan, di gambar saya, di rumah saya itu gede terpampang ketok karena dari foto, yang Pakubono ke dulu. Ingat itu. Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Kayak gitu mau, sing dipikir sapa kok dipegang, saya kerasa dipegang kayak dipegang. Atau saya dicek anunya itu apa, panas semua itu. Tak sombong itu kaget itu cedak itu. Saya katakan kayak semacam disembuhkan gitu loh. Tak pusat gitu terusnya. Sebut nama saya kan tahu Daru gitu. Pada waktu datang beliau itu sudah meninggal Pak. Belum masih hidup, sudah meninggal karena pada waktu itu yang Jumeneng Noto, Jumeneng jadi raja itu Pakubono ke-12. Aku saya ngambil dari yang saya Pakubono ke-10, saya endakan itu ke Lawu, ke Pringgonjani, terus saya ke Guo itu Pringgosari, Mapuhari. Nah, pencerahan itu perasaan kok lagi ternyata sudah berhari-hari. Nah, dihitung-hitung di situ sama Pak Polo dulu saya sudah meninggal. Pak Polo itu Pak Lurah itu situ. Saya disuguhin itu kan. Dan kok radidar. Otomatis kan nggak apa. Loh kok saya kok kenyang. Jadi kenapa saya itu bisa kok nyedot sajen gitu. Nah, kok rasanya warak. Terus saya pindah lagi Penterbe, terus sana juga lama lagi itu pindah lagi ke Laut Selatan. Nah, pencerahan terus ada terus pada saat itu di gua itu. Terus saya ngedapun terus akhirnya sudah ketiga itu mulai saya mejang tahun 65 itu Pak. Itu begitu saya mejangkan itu bapak saya juga kaget. Tapi bapak saya tahu loh, ini kok jangan nih bapakku Pak. Nah, bapak saya diajak anak, cucu di anak angkat oleh yang Pakubono Solo. Nah, terus disekolahkan ke negeri Belanda menjadi gelar Master in Direction Validen. Jadi keluaran sarjana hukum keluaran negeri Belanda. Saya tutu dari orang yang tersayang dari Pakubono Solo diangkat anak oleh yang saya KGBH Kusumoyudo. Nah, KGBH Kusumoyudo itu dicalonkan jadi Raja Pakubono ke-11. Paguyuban Sastro Cendero Hayuningrat Pangruating Diu dibentuk sejak tahun 1965. Paguyuban ini juga telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Anggota paguyuban ini adalah mereka yang mendalami ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Ngelmu dengan dibimbing oleh sang sesepuh, anggota paguyuban menyadari bahwa mempelajari ilmu sastra Jendra Hayuningrat hanya kepada Romon Darula tempat yang tepat. Mereka pun menyadari bahwa tanpa dibimbing, maka petaka atau kegagalan besar akan menyertainya. Tumpukan makanan dan buah-buahan ini bukan suguhan untuk anggota paguyuban Sastra Jendra. Ini adalah sesaji atau sajen biasa disebutnya. Berfungsi sebagai persembahan pada ritual jamasan. Jamasan adalah ritual yang rutin dilakukan oleh anggota paguyuban Sastra Jendra Hayuningrat. Dilakukan secara sakral dan bertujuan untuk membersihkan jiwa dari Diu, Sang Angkara Murka.
Jamasan dapat dilakukan secara individu atau secara berjamaah dengan anggota yang lain. Jamasan bisa dilakukan kapan saja atau dalam momen-momen khusus. Tetapi anggota mempercayai semakin sering melakukan jamasan, maka makna dari sastra Jendra Hayuningrat yang mereka pelajari akan semakin lekat dengan pribadi mereka dan menjauhkan mereka dari bahaya di muka bumi. Ada ritual wajib sebelum membaca mantra jamasan. Mereka wajib membersihkan indera perasa terlebih dahulu. Caranya dengan mengoleskan besi yang telah dibakar pada indera perasa mereka. Mantra adalah ucapan suci, maka wajib pula hukumnya mensucikan indera perasa kita setelah tanpa sadar digunakan untuk ucapan yang tidak baik sebelum membaca mantra. Nah, terus jamasan itu namanya jamas. Jamas itu artinya membersih. Jamasi pusoko, membersih pusoko gitu. Nah itu jamas, lidah dapat dijamas kenapa? Nah, ajining tadi gak ajin ini gumantung baru mati. Nah itu situ nanti dari ngomong itu bersihkan, ngomong yang enak, ngomong ini yang ngepan papan, nah, bisa mawas diri, omongan ini dijogo Pak, selektif gitu, nggak sembarangan. Kita senang gojekan, soalnya saya gojekan, tapi juga terbatas, yang perlu saya omongkan dan tidak jorok gitu lah, didengar enak. Nah, saya orang tidak senang yang sifatnya konfrontatif. Ya, saya senang itu kalau harus persuasif, edukatif. Itu. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota paguyuban sastra Jendra, hanya syarat administrasi pada umumnya. Namun, untuk menjadi sedulur tunggal Banyu, ada syaratnya. Anggota baru harus menerima wejangan terlebih dahulu. Wejangan yang diberikan langsung oleh Romo Ndaru telah selesai. Romo Ndaru mengetahui siapa saja yang lulus wejangan tingkat satrian. Tingkat wejangan paling dasar untuk mempelajari sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu. Mungkin saya banyak mencari, tapi di dalam sastra Jendra baru sekali ini saya mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di tempat lain. Mungkin satu, kita tahu siapa sih diri kita sendiri gitu loh. Karena apa? Mungkin selama ini saya itu terlalu sombong, terlalu takabur, tidak tahu bahwa diri kita itu hidup untuk apa, kita melangkah tujuan kita itu untuk apa gitu. Tapi melalui sastra Jendra, dari situ saya sadar bahwa hidup ini kita itu tidak ada suatu takabur, tidak ada kesombongan. Mungkin itu yang membuat saya tahu siapa jati diri saya.